Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 29 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Harapan Jadi Kenyataan. Ketika harapan jadi kenyataan, firman Tuhan terambil dalam Roma 1 ayat 8 sampai dengan ke-9. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu ke seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan kami apa yang menjadi harapan kami, harapan orang lain kepada diri kami, sesungguhnya menjadi kenyataan, dan itu menjadi syukur dan sukacita yang sangat mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika harapan menjadi kenyataan, pada bagian firman Tuhan dalam kitab Roma adalah jelas sebuah kota yang menjadi tujuan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus punya harapan bagaimana dia bisa melaksanakan tugas penginjilan selama 3 kali di dalam perjalanan penginjilannya ke berbagai tempat. Dan salah satunya yang dicatat surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah sebuah ungkapan syukur dan sukacita karena perjuangan daripada Paulus dan harapan Paulus dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya mengabarkan berita Injil itu sungguh-sungguh terjadi dan menjadi kenyataan. Apa yang firman Tuhan katakan? Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu ke seluruh dunia. Ini yang disebut dengan kenyataan. Tatkala Paulus menabur kebaikan, menabur berita baik, menabur Injil, menyampaikan berita tentang karya Kristus yang lahir, mati, bangkit untuk menebus orang-orang Roma, dan mereka menerimanya. Mereka bertumbuh di dalam iman dengan baik. Mereka melaksanakan kebenaran firman Allah. Kemudian Paulus mengatakan bahwa kamu sekalian telah tersiar kabar tentang imanmu ke seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu yang sudah bertumbuh di dalam iman secara luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita ingin pelajari dalam hal ini? Ketika kita mendapatkan semua perkara-perkara baik dalam kehidupan setiap kita masing-masing, dari kita masih kecil, kita bertumbuh, kita dibimbing oleh orang tua, kita sekolah, kita diarahkan oleh guru, kita kuliah, kita dibimbing oleh dosen, di gereja, kita dibimbing oleh kebenaran firman Allah lewat program-program gereja sedemikian banyak. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran hal yang baik yang kita ambil dari media sosial. Kita mendapatkan masukan dari orang-orang terdekat, dari sahabat, dari orang terkasih, dari istri, atau dari suami. Artinya dalam hidup kita ditaburkan banyak hal-hal harapan-harapan indah, khususnya oleh orang-orang yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dan berharap bahwa perjalanan hidup kita semakin hari akan semakin baik. Tidak hanya terjadi kepada jemaat di Roma di dalam pengenalan kepada Injil Yesus Kristus. Mereka menerima keselamatan, namun mereka pun bertumbuh di dalam banyak aspek. Suatu kita membaca seluruh kitab Roma, khususnya pada Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Apa yang firman Tuhan katakan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Dan kemudian kita menjadikan harapan-harapan baik dari Tuhan, dari kebenaran firman Allah, dari orang-orang yang mencintai kita, menjadi kenyataan. Maka itu akan menjadi sebuah syukur yang sangat luar biasa, menjadi sukacita yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, kehidupan kita tidak hanya buat diri sendiri. Suatu kita maju, kita berkembang, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pendidikan, bertumbuh dalam karakter. Kita punya kehidupan yang bisa memberkati orang lain. Karena kita pandai membawa diri, pandai menempatkan diri, punya sikap dan karakter rendah hati, tidak sombong, tidak arogan. Tatkala berhasil selalu mengucap syukur dan mengetahui bahwa semua yang ada pada diri kita adalah berasal dari Dia. Suatu kita maju, kita berkembang, kita tidak melupakan orang-orang yang pernah berjasa, menabur hal-hal yang baik.
baik dalam bentuk doa, dorongan, dukungan, tunjangan, berkat-berkat yang diberikan. Mereka punya harapan-harapan yang sangat luar biasa. Dan kemudian harapan-harapan itu dari orang lain dan dari diri kita sendiri menjadi kenyataan, maka itu akan menjadikan syukur dan sukacita yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh bisa menjadi kebanggaan buat Tuhan, kebanggaan buat orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita. Karena apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Sebagaimana Rasul Paulus punya harapan besar kepada jemaat di Roma, dan itu terwujud. Tersiar imanmu ke seluruh dunia. Dan kita pun demikian. Kita bertumbuh, tersiar segala hal yang baik yang kita terima. Kita menjadi tanah yang subur. Apapun yang ditanam untuk hal yang baik pada diri kita, itu bertumbuh dengan baik. Karena kita adalah tanah yang subur. Kita bukan tanah yang berbatu, kita bukan tanah pinggir jalan, kita bukan tanah yang bersemak duri. Apa yang baik terhimpit kemudian hanya tumbuh sebentar dan hilang sesaat. Jikalau sahabat seperjalanan saat ini kemudian merasa saya tidak sebaik seperti yang disampaikan lewat renungan saat ini, marilah kita berjuang, karena tidak ada yang namanya kata terlambat. Biarlah setiap orang yang sudah berjuang, mereka meneteskan air mata, yaitu air mata bahagia. Jangan dalam kehidupan kita itu menjadi air mata kesedihan, air mata duka, air mata kekecewaan. Tatkala orang berinvestasi semua yang baik kepada hidup kita, tapi kita tidak menjalankan apa yang baik, kita melakukan apa yang sebaliknya. Disuruh belok kiri, kita ke kanan. Disuruh naik ke atas, kita ke bawah. Suruh diminta kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam keberdosaan dan kebebalan. Maka semua harapan-harapan yang baik dan indah itu tidak diwujudkan dalam setiap kehidupan kita. Mari sahabat perjalanan, di tengah-tengah kehidupan yang cuma satu kali di dalam dunia ini, apa yang akan kita perbuat? Apa yang kita akan perjuangkan? Ingatlah bahwa kehidupan kita itu diperjuangkan oleh banyak orang yang mencintai dan mengasihi kita. Ada banyak orang tua yang mengecewakan anak-anaknya karena orang tua tidak memerankan peran dengan baik, tidak bertanggung jawab dalam hidup, tidak setia kepada pasangan. Banyak orang tua yang kemudian kecewa kepada anak-anaknya. Semua investasi, semua perjuangan orang tua yang tidak mengenal lelah, tidak memikirkan dirinya, tetapi tidak bertumbuh kita dalam sebagai anak-anaknya, menjadi pribadi di tengah-tengah harapan yang disampaikan, kita tidak bisa mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Bukankah itu menjadi sebuah luka? Bukankah itu menjadi sebuah kedukaan? Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang menjadi sebuah kebanggaan karena hidup kita dalam kebenaran. Karena hidup kita yang tumbuh dengan harapan-harapan yang luar biasa dari orang-orang yang mencintai kita. Itu kita buktikan lewat kehidupan yang sudah kita lakukan. Kalau kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya keburukan, kita punya kesalahan, inilah waktunya agar setiap harapan-harapan yang baik itu menjadi kenyataan, sehingga engkau menjadi pribadi yang tersiar ke seluruh dunia, yang dikenal imanmu, dikenal kebaikanmu, dikenal karaktermu, dikenal semua hal-hal yang indah yang kau buat, sehingga engkau sungguh memuliakan Tuhan, dan tentunya engkau pun menjadi pribadi yang diberkati, dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat. Mengapa? Karena engkau itu terlahir, engkau dibentuk dari harapan-harapan dari orang yang mencintai kita, dan tentunya dari Tuhan, dan kita mewujudkannya menjadi kenyataan. Selamat berjuang sahabat seperjalanan. Di tengah harapan-harapan baik, kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami menjadi pribadi yang diharapkan dan menjadi kenyataan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.